Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Takut istri, anak durhaka, biarkan ibunya kelaparan. 9 tahun berlalu, keduanya syok lihat ini. Seorang pria bernama Hasan tinggal di desa Fengshan, Tiongkok. Hasan dikenal sebagai anak durhaka setelah mengabaikan keluarga kandungnya. Sebelumnya sang ayahanda telah meninggal saat ia bayi, sehingga ibunya harus susah payah merawatnya hingga besar. Dilansir Epoch Times, saat memasuki umur dewasa, Hasan dijodohkan dengan seorang bernama Sarah. Awalnya Sarah menolak, tapi daripada tidak mendapatkan jodoh, ditambah lagi usianya yang sudah cukup tua untuk ukuran seorang gadis di desa, Sarah lebih tua 6 tahun dari Hasan. Akhirnya, ia mau menikah dengan Hasan. Setelah menikah dengan Hasan, tampak jelas Sarah tidak suka dengan ibu mertuanya. Ia selalu mengatai ibu mertuanya hanya numpang makan, dengan kata-kata ketus. Ia menyuruh Hasan suaminya bekerja mencari uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, ia akan pergi dari rumah dan tidak mau punya anak-anak dari Hasan. Mendengar kata-kata menantunya dan demi kebahagiaan anak serta keturunannya, ibu Hasan pun memutuskan pergi dari rumah itu agar anak dan menantunya bisa hidup tenang. Hasan adalah anak yang lemah sejak kecil, ia pun takut dengan istrinya yang galak. Ia hanya bisa melihat kepergian ibunya tanpa berkata apapun. Ibunya berjalan sepanjang malam, tak tentu arahnya. Paginya baru sampai di kota kabupaten. Nyonya Liu, ibunya Hasan, tidak punya kenalan atau kerabat di daerah yang asing ini. Dia juga tidak tahu mau kemana. Sambil berjalan, ia tiba di kolong jembatan dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Saat lapar, dia terpaksa memungut sisa makanan yang dibuang orang, atau mengambil pakaian bekas yang dibuang orang ketika pakaiannya sudah robek. Hingga akhirnya dia pun memulung sebagai mata pencahariannya. Saat musim panas, Nyonya Liu bisa tinggal di sembarang tempat. Tapi saat musim dingin, apalagi turun salju, cuaca menjadi dingin. Nyonya Liu terpaksa berlindung di bawah kolong jembatan, dengan badan menggigil kedinginan. Beberapa kali dia hampir mati membeku saking dinginnya. Beruntung, kebetulan ada orang yang lewat dan menghubungi panggilan darurat 120. Setelah diselamatkan petugas dari Departemen Bantuan Darurat tersebut, kemudian dibawa ke dinas sosial setempat dan menempatkannya di jawatan tersebut. Ketika ditanya alamat rumahnya dan bermaksud mengantarnya pulang, malamnya Nyonya Liu diam-diam meninggalkan pos itu, kembali ke kolong jembatan tempatnya berlindung. Bagaimanapun, ia tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Setelah fajar, Nyonya Liu merasa tidak bisa lagi menetap di kota kabupaten ini. Kemudian dia memutuskan untuk pindah ke kota yang lebih jauh. Selama hidupnya, Nyonya Liu selalu tinggal di desa, tidak pernah bepergian jauh. Tapi ia merasa sudah menunaikan tanggung jawabnya setelah anaknya menikah, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi setelah itu. Nyonya Liu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat dunia luar. Di mana langkah kakinya berjalan, disitulah dia berpijak, sampai tak sanggup berjalan lagi dan menunggu Tuhan memanggilnya. Suatu hari, Nyonya Liu akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Ia tampak bingung melihat banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Ia tidak tahu persis harus kemana, hanya mengikuti kemana langkah kakinya dan berhenti di sebuah jembatan beristirahat. Di jalan, ia melihat seorang kakek yang mendorong sebuah sepeda sambil menjajakan ubi bakar. Ia heran, ubi jalar di desanya biasanya untuk pakan ternak, tapi tak disangka di kota bisa dijual. Nyonya Liu menghampiri kakek penjual ubi itu dan bertanya, "Ubi jalar ini bisa dijual ya?" Pak tua itu memandang sejenak Nyonya Liu, melihat pakaiannya yang compang-camping. Ia pun bisa menduga Nyonya Liu seorang wanita gelandangan. Kalau bukan karena miskin, pasti diusir anak menantunya. "Iya, kalau kamu tidak mau mati kelaparan, lebih baik jualan sepertiku. Lebih baik mengerjakan sesuatu daripada tidak sama sekali. Janganlah mengemis, itu tidak baik bagi kesehatan," kata Pak tua itu. Belakangan, atas bantuan kakek itu, Nyonya Liu pun belajar memanggang ubi jalar. Setelah tahu cara membuat ubi jalar, si kakek kemudian membuatkan sebuah oven untuk Nyonya Liu
membantunya membeli arang dan ubi jalar segar. Dan setelah Nyonya Liu bisa mandiri berjualan di jalanan, si kakek baru pergi dengan tenang. Waktu berjalan dengan cepat. Dalam sekejap mata, 9 tahun pun berlalu. Selama 9 tahun, Nyonya Liu menjual ubi panggangnya. Orang-orang yang membeli ubi panggangnya pun tidak pernah sepi. 9 tahun yang lalu, Nyonya Liu meninggalkan desanya. Tahun kedua, anak dan menantunya melahirkan seorang anak yang kini berusia 8 tahun. Suatu hari ketika anaknya pulang sekolah, ia bercerita pada ayah dan ibunya kalau nenek sudah makmur di kota. Orang-orang di desa mengatakan nenek sekarang mempunyai simpanan banyak uang di kota. Hasan dan Sarah, istrinya, terkejut mendengarnya dan bertanya kepada anaknya dari mana kabar itu. Anaknya pun bercerita kalau ia mendengar semua itu dari kepala desa yang baru kembali dari pertemuannya di ibu kota provinsi. Untuk lebih meyakinkan, Hasan pun bertanya kepada kepala desa, dan ternyata memang benar seperti yang dikatakan. Bahkan, ubi panggang Nyonya Liu juga diliput media ibu kota. Selama 9 tahun, Nyonya meninggalkan desanya dan berhasil menabung dari hasil jualan ubi panggangnya. Tak disangka ibumu begitu hebat, ayo kita jemput ibu, jangan sampai mengecewakan ibu, kata Sarah pada Hasan, suaminya. Hasan yang terharu dan gembira bercampur aduk itu tentu saja senang menjemput pulang ibunya. Suami istri itu pun kemudian pulang ke rumah, dan setelah berkemas, mereka segera naik kereta menuju ibu kota. Sesampainya di ibu kota, kebetulan turun salju lebat. Namun Nyonya Liu masih menjajakan dagangannya. Seiring dengan berlalunya waktu, Nyonya Liu juga semakin tua, tapi semangatnya menjual ubi panggang tidak berkurang. Menjelang malam, ubi panggang Nyonya Liu pun habis terjual. Dari balik dinding kaca, orang-orang masih bisa melihat Nyonya Liu di gerobak dagangannya. Tapi tiba-tiba, mereka lihat Nyonya Liu tersungkur di bawah gerobaknya, seperti tertidur. Beberapa orang merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu bergegas menghubungi nomor telepon darurat 120. Tak lama kemudian, dokter pun tiba di lokasi. Setelah sekitar setengah jam upaya penyelamatan, namun dengan menyesal sang dokter memberitahu bahwa Nyonya Liu sudah meninggal. Orang-orang yang berkerumun hanya bisa mendesah sedih. Tepat pada saat itu, Hasan dan Sarah tiba di hadapan Nyonya Liu, dan mereka tak percaya dengan pandangan matanya setelah mendengar kabar buruk. Hanya Hasan yang tampak meneteskan air mata, sementara Sarah justru sibuk membalikan badan Nyonya Liu mencari-cari tas sambil bertanya, "Mana tabungan ibu mertua? Di mana? Di mana? Siapa yang melihatnya?" Orang-orang terdiam membisu setelah tahu mereka adalah anak dan menantu Nyonya Liu. Dan di antara kerumunan orang-orang itu muncullah seorang pria tua, yakni kakek yang pernah membantu Nyonya Liu dulu, lalu berkata pada Sarah, "Kamu menantunya Nyonya Liu ya? Tidak perlu dicari lagi. Uang yang dikumpulkan Nyonya Liu selama ini semua telah disumbangkan ke Yayasan Amal. Total ada sekitar 516 juta rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk orang-orang tua yang dicampakkan, tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri, yakni Nyonya Liu." Puji Tuhan, benar-benar seseorang yang baik hati. Terdengar gema pujian dari orang-orang. Sementara itu Sarah duduk di atas tanah dengan kecewa, menghela napas dan berkata, "Jauh-jauh kami ke sini, tapi tidak mendapatkan apapun. Mengapa? Mengapa tidak menyisihkan sepeser pun untuk kami?" Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.